Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to channel ini. Di video kali ini saya bakal share pengalaman pribadi setelah menggunakan Yamaha Turbo NMAX setelah 1 tahun pemakaian. Gimana performanya? Apa benar worth it? Dan apa aja kekurangannya? Yuk langsung kita bahas. Ya, langsung kita bahas di segmen yang pertama ya, yaitu desain dan kenyamanan dari Yamaha NMAX Turbo ini. Jadi pertama dari segi desain, NMAX Turbo ini memang kelihatan jauh lebih futuristik dan premium ya. Aura spotnya itu benar-benar dapet banget itu. Terutama mulai dari lampu depan nih yang lebih tajam, dan juga dari lampu belakangnya ini saya suka banget ya. Jadi terlihat dari belakang itu terlihat sporty banget ya. Dan desain secara keseluruhan ini menurut saya nggak ada yang tidak saya suka ya. Semuanya saya suka. Mulai dari lampu depan, kemudian visor, kemudian dari desain decknya ini ya, kemudian ke bagian samping dan ke bagian belakang. Dan dari sebagian orang memang ada yang mempermasalahkan knalpot ya, katanya dari awal keluar itu tidak ada perubahan. Tapi menurut saya ya desainnya masih cukup bagus gitu, masih pas saja dengan perubahan desain yang sekarang ini, masih bisa masuk gitu desain knalpotnya. Kemudian untuk kenyamanan, ini salah satu alasan saya kenapa memilih Yamaha NMAX. Dari berbagai review yang teman-teman YouTuber sampaikan bahwa kenyamanan Yamaha NMAX itu lebih unggul dibanding kompetitornya. Dan saya pun memang sudah pernah mencoba kompetitor Yamaha NMAX ini, dan rasanya memang menurut saya sih Yamaha NMAX ini masih di atasnya kompetitornya dari segi kenyamanannya. Mulai dari joknya yang empuk, kemudian lebar ya, selain empuk juga lebar, kemudian posisi ridingnya itu relax gitu. Jadi buat perjalanan jauh itu nggak bikin cepet capek. Apalagi di decknya ini posisi kaki itu bisa relax ya dengan berbagai posisi. Kemudian di suspensinya juga, untuk suspensi depan ya, ini juga sudah ada perbaikan ya dibanding generasi yang sebelumnya. Meskipun nanti ada catatan dikit di bagian kekurangan. Oke, kita lanjut ke segmen yang kedua, yaitu performa mesin dan fitur turbo boostnya, yaitu YE CVT ya. Masuk ke performa ini nih yang paling kerasa ya, dan alasan saya kenapa kok memilih yang turbo ini bukan yang neo, padahal desainnya sama saja, nggak ada bedanya. Yang neo maupun yang turbo itu dari segi desain memang sama persis. Tapi ini salah satu alasan kenapa saya pilih yang turbo, karena memang ada perbaikan dari generasi sebelumnya dengan menambahkan fitur YE CVT ini. Jadi fitur turbo boost ini itu terasa banget ya ketika kita mau nyalip di jalanan yang lurus itu ya, atau yang nanggung gitu.
di tanjakan juga enak banget, dan kemudian di turunan ini lebih enak lagi gitu. Jadi si motor itu eh, terkendali gitu, dia nggak gloyor begitu aja. Jadi kalau motor-motor matic lain itu kan di turunan itu yang kerja bener-bener remnya gitu, bukan mesinnya. Jadi mesin motor itu ngegeluyur aja, jadi hanya rem yang dimainkan. Kalau eh, motor-motor matic yang lainnya, ya tentunya kompetitornya ya, karena menurut saya untuk Yamaha NMAX Turbo ini belum ada pesaingnya eh, di level yang sama, yaitu di 150 cc. Ya itu yang saya suka ya dari segi performa mesin dan fitur turbo busnya ini. Kemudian fitur-fitur modern lainnya ya, segmen ketiga ini lengkap banget itu, mulai dari smart key ya, jadi dari kuncinya itu udah smart key. Kemudian traction control ya, jadi ini udah TCS ya, udah ada fitur TCS-nya. Kemudian panel digitalnya juga cukup besar ya, jadi memudahkan kita untuk melihat dan jelas banget gitu kelihatannya saat kita berkendara. Oh ya, kita kembali lagi ke fitur TCS. Fitur TCS itu ya teman-teman sebagian mungkin ada sudah tahu ya fitur apa sih TCS. Jadi TCS itu ada traction control. Jadi ketika si motor ini melewati jalan-jalan yang licin, itu si roda itu akan mengendalikan sendiri ya. Jadi dia ketika licin dia tidak akan, ketika digas itu akan mengontrol sendiri gitu. Jadi kemungkinan untuk slip itu sangat tidak akan terjadi gitu. Itu ya sekedar uh, info aja terkait fitur TCS. Kemudian fitur selanjutnya yaitu aplikasi Y-Connection ya. Y-Connect juga ngebantu banget buat cek konsumsi BBM lewat handphone, kemudian lokasi motor ada di mana, sampai ada notifikasi gitu di handphone. Jadi benar-benar bikin pengalaman reading kita itu jadi lebih terasa lebih modern gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk ke segmen kekurangan ya. Jadi tentu saja nggak ada motor yang sempurna. Setelah setahun saya ngerasain beberapa kekurangan ya, yaitu yang pertama suspensi belakang ya. Suspensi belakang menurut saya terasa keras kalau lewat jalan yang bergelombang. Meskipun sudah ada tabungnya, cuma menurut saya sih tidak, ya mungkin sengaja ya dibikin agak keras supaya ketika di jalan, ketika di tikungan itu motor ini terasa sangat stabil. Ya di samping kekurangannya itu ada kelebihan, jadi lebih stabil di tikungan, nggak ada gejala limbung gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bobotnya ya sebetulnya nggak terlalu berat juga sih, cuma memang dibanding kompetitornya beberapa kilogram ya ada lebih berat. Jadi butuh tenaga ekstra lah waktu di parkiran, kalau misalnya parkiran yang sempit atau untuk dorong-dorong motor, yaitu dari bobotnya ya. Kemudian yang ketiga itu saat turbonya aktif nih, itu kan si RPM ini dia akan naik gitu. Jadi ketika YCPT-nya diaktifkan,
itu otomatis RPM naik, ya jelas suara mesin itu sedikit lebih kasar. Itu aja sih. Jadi kalau yang nggak suka suara-suara yang kasar itu motor, ya mungkin harus dipertimbangkan lagi gitu untuk mengambil motor ini. Tapi kalau yang suka dengan performa, motor yang bertenaga gitu, ya ini pilihan yang tepat untuk membeli Yamaha NMAX Turbo ini. Kemudian yang keempat, spare part mungkin karena ini fitur baru ya, CPT ini. Mungkin apabila ada masalah dengan spare part yang khusus ya, itu mungkin masih harus inden ya. Mungkin itu juga, itu pendapat saya sih. Tapi saya rasa jaringan Yamaha ini kan banyak banget ya. Saya rasa mungkin meskipun inden ya nggak akan lama, karena ini produk global ya, massal gitu, bukan hanya di Indonesia, tapi Yamaha NMAX Turbo ini diekspor juga ke luar negeri. Ya, untuk selanjutnya kita masuk segmen yang terakhir, yaitu ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, setelah saya 1 tahun menggunakan Yamaha NMAX Turbo ini, tentunya masih jadi motor yang sangat worth it ya buat kalian yang lagi cari skutik premium, kemudian yang bertenaga, nyaman digunakan, dan penuh dengan fitur yang modern. Jadi ini salah satu yang sangat kalian boleh pertimbangkan ketika akan memilih motor. Ya, kemudian kekurangannya tentunya masih sangat wajar ya, dan tidak mengganggu saat motor ini digunakan. Kalau kalian lebih sering riding di kota dan butuh performa plus kenyamanan, kemudian sesekali jalan keluar touring, perjalanan jauh, ya motor ini cocok banget ya. Jadi sangat layak untuk dipertimbangkan untuk Anda miliki. Oke, teman-teman, thanks buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau suka konten seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan selalu jaga keamanan di jalan raya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.